Perkenalkan, nama saya Agustinus Biraura. Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya bagaimana upaya pemerintah Indonesia menangani pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya agar jumlah pemutusan hubungan kerja bisa ditekan sekecil mungkin di tengah wabah virus corona ini. Diperkirakan ada sekitar 4 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Bagi karyawan yang sudah terlanjur terkena kebijakan PHK perusahaan, pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa upaya untuk meringankan beban para pekerja tersebut. Berikut ada 5 upaya pemerintah selamatkan nasib pekerja selama wabah virus corona. Yang pertama adalah menyiapkan kartu pekerja. Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran kartu pekerja. Cara mendapatkan kartu pekerja ini bisa dilakukan secara online. Meskipun diprioritaskan bagi yang berstatus pengangguran dan korban PHK, program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat kartu pekerja adalah warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Dan yang kedua adalah insentif BPJS untuk korban PHK. Melalui insentif BPJS, pemerintah masih melakukan skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK. Rencananya, setiap pekerja korban PHK akan diberikan insentif sebesar 1 juta hingga 5 juta untuk 3 bulan. Yang ketiga, menerbitkan surat utang. Seperti yang dikatakan Ibu Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah menerbitkan surat utang khusus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMK. Sebab industri ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi virus corona ini. Yang keempat adalah insentif untuk pekerja medis. Pemerintah telah memberikan asuransi sekaligus insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo lantaran tentang medis telah menjadi garda terdepan penanganan wabah virus corona ini. Nantinya anggaran yang dialokasikan untuk asuransi dan insentif tenaga medis ini itu kisarannya itu sekitar 3,1 triliun sampai 6,1 triliun. Yang kelima adalah kepastian THR. Aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sesuai dengan aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib membayar THR pekerja atau buruh selama 7 hari sebelum perayaan keagamaan. Berkaitan dengan dampak COVID-19 ini, tentu kita mendengar ketidakmampuan perekonomian perusahaan. Mengenai pengusaha kesulitan membayar THR kepada buruh, maka dapat ditentukan mekanisme dialog antara pengusaha dengan pekerja
untuk menyampaikan pembayaran THR tersebut. Pemerintah terus melakukan sejumlah kebijakan yang bisa diberikan kepada pengusaha agar bisa menjaga kemampuannya membayar kewajiban kepada karyawan. Salah satunya adalah dengan cara memberikan keringanan pajak kepada perusahaan. Sekian video dari saya. Terima kasih.